Apa itu self-harm? Self-harm atau melukai diri adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi tekanan emosional, stres, atau rasa sakit yang mungkin dialami. Tindakan self-harm bisa melibatkan berbagai cara, seperti memotong, membakar, memukul diri sendiri, atau melakukan tindakan merusak lain pada tubuh mereka. Data prevalensi self-harm. Di Indonesia sendiri, menurut data dari survei YouGov Omnibus pada Juni tahun 2019, sebanyak 36,9% orang Indonesia pernah melukai diri mereka dengan sengaja. Self-harm beresiko paling besar dilakukan oleh wanita dengan usia 15-24 tahun dan laki-laki dengan usia 25-34 tahun. Apa sih penyebab self-harm? Yang pertama, stres emosional yang parah. Tekanan emosional yang intens atau berkepanjangan dapat membuat seseorang merasa tidak mampu mengatasi atau mengelola perasaannya. Merasa terjebak dalam situasi stres dapat mendorong seseorang untuk mencari cara untuk melepaskan atau mengalihkan perasaan tersebut. Yang kedua, perasaan terisolasi. Individu yang merasa terisolasi atau kesepian mungkin mengalami perasaan sendirian, tidak dipahami atau tidak terkoneksi dengan orang lain. Ini dapat menyebabkan rasa putus asa dan frustasi yang mendorong beberapa orang untuk mencari cara fisik untuk meredakan atau mengalihkan perasaan tersebut. Dan self-harm dapat menjadi salah satu cara yang dipilih. Yang ketiga, trauma masa kecil. Trauma masa kecil dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada perilaku self-harm di kemudian hari. Trauma masa kecil dapat mencakup pengalaman seperti pelecehan fisik, emosional atau seksual, kehilangan orang yang dicintai, atau situasi keluarga yang tidak stabil. Selanjutnya, ada cara mengidentifikasi self-harm. Yang pertama, mengamati perilaku dan respon seseorang, terutama jika terjadi perubahan yang kurang baik dan terjadi secara berulang. Yang kedua, mendengarkan pengakuan langsung dari individu yang terlibat dalam perilaku self-harm. Yang ketiga, mencari tanda fisik seperti luka atau bekas luka yang tidak dapat dijelaskan. Yang keempat, memperhatikan situasi yang mungkin memicu seseorang menyakiti diri dan memahami akar penyebabnya, seperti stres, kesedihan yang berkepanjangan, atau masalah mental. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari perilaku self-harm antara lain ada kerusakan fisik, resiko kematian, sakit mental, dan isolasi sosial. Nah, banyak kan dampak yang ditimbulkan dari self-harm? Jadi, udahan yuk kita ganti sesuatu yang menyakiti kita dengan kegiatan-kegiatan berikut ini. Kegiatan pertama yang bisa kita lakukan adalah berolahraga. Walaupun kita hanya sekedar berjogging, itu sudah lebih dari cukup kok. Atau kita bisa pilih dengan olahraga apapun yang kita sukai. Selanjutnya, kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas seru yang dapat mendistraksi pikiran kita, misalnya dengan memasak, baking kue-kue lucu, melukis, atau bermain musik. Dan masih banyak lagi aktivitas seru lainnya yang dapat menenangkan pikiran kita. Selain itu, kita juga bisa cuma sekedar menulis diary atau jurnal di kamar, atau meriliskan perasaan sedih kita dengan cara menangis sepuas yang kita mau. Jangan terlalu ngerasa sendiri ya, karena kita bisa berbagi cerita tentang perasaan yang kita rasakan ke orang-orang yang kita percaya. Atau jika terlalu sulit dikontrol, kita bisa konsultasi langsung kepada profesional atau psikolog. Yuk kita bangun sama-sama lingkungan yang aman dan penuh rasa empati.